Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kembali di podcast Bernalar. Kali ini kita berada di tempat salah satu tokoh forum komunikasi RT, yaitu Pak Haji Rusdi Jaba. Kita akan sedikit mengulas tentang pilkada, spesifik berkaitan tentang alokasi dana RT. Kita minta tanggapannya seperti apa. Oke, mari kita masuk. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan deh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah baik-baik. Pak Haji kenal saya kan Pak Haji? Kenal. Aduh, siapa tidak kenal, selalu lihat di ada dialognya sama Pak Dokter siapa aja. Lihat. Alhamdulillah. Silakan deh, silakan. Mohon izin Pak Haji. Siap. Kami ingin bersilaturahmi dengan Pak Haji. Ya. Terkait banyak hal yang kita ingin kita bahas sebetulnya Pak Haji. Pak Haji ini kan merupakan salah satu tokoh masyarakat ya Pak Haji, dan juga mantan anggota DPRD Tarakan, sekaligus ketua forum komunikasi Ketua Rukun Tetangga Kota Tarakan. Rukun Tetangga Kota Tarakan Keempat periode. keempat periode. Alhamdulillah. Pak Haji, ini kan kita memasuki masa pemilihan gubernur kan Pak Haji. Iya. Salah satu isu yang sangat seksi dibahas hari ini Pak Haji, itu adalah terkait dana RT Pak Haji. Wah, luar biasa itu. Itu yang dicari sebenarnya ketua RT dengan masyarakat. Iya. Karena langsung kelihatan gitu. Ya. Iya. Salah satu paslon itu berjanji ketika terpilih akan menggelontorkan anggaran sebesar 100 juta per RT. Ya, Pak RT ya. Luar biasa itu. Ya, tapi memang mungkin dari sisi Pak Haji mungkin dia masih perlu tahu lebih jauh nih Pak Haji ya. Ya. Ya, seperti apa peruntukannya dan seperti apa nanti mekanismenya Pak Haji. Ya. Pak Haji. Oh begitu. Perlu kali saya ke sana ya. Di mana itu tempatnya? Nah, itu Ya. katanya itu sudah pernah diterapkan atau dialokasikan di Kabupaten Malinau Pak Haji. Oh Malinau ya. Ya. Kabupaten Malinau. Ya. Nah, kalau Pak Haji berkenan, kami rencananya mau ngajak Pak Haji nih Pak Haji. Oke, siap. Kalau Pak Haji ada waktu luang, boleh? Kalau Pak Haji mau? Insya Allah saya ikut itu karena mau lihat langsung, karena berita selama ini kalau tidak salah 260 juta. 260 juta? Oh ya. Wah luar biasa. Ya, itu ya, apa? tapi ya karena lingkupnya kabupaten ya wajar lah ya. Ada 2.575 ketua RT sekarang. Iya. Nah, karena itu Pak Haji, jadi kita fix jadi nih Pak Haji ya. Oke. Kita kembali Pak Haji. Ya, Kita mau ulas lebih dalam teman-teman. Ya. Seperti apa mekanisme dan penggunaan dana RT di Kabupaten Malinau. Oke. Saksikan. Salah saya. Halo guys, kali ini kita ada di Kabupaten Malinau. Tujuan kita ke sini untuk mengulik dan mengulas lebih dalam tentang apa itu program dana RT bersih yang ada di Kabupaten Malinau. Ikuti terus konten podcast Bernalar, berdiskusi dengan nalar. Stay tune. Bu, kita mau nanya nih Bu, Ya. Ibu sudah berapa lama jadi ketua RT? Saya selama ketua RT ini ada jalan 4 tahun lah sudah. Iya 4 tahun. 4 tahun. Uh-uh. Kalau dana RT di sini tuh seperti apa sih sebetulnya Bu penggunaannya Bu? Penggunaan dana RT kami ini sepertinya pengadaan apa kalau untuk dana RT ini pengadaan misalnya dana pengadaan seng, alat seperti mesin rumput, semprot, ada pula untuk misalnya kalau ada warga yang seperti nggak punya jamban kayak gitu kan, ya itu kita bantu kayak gitu. Kita Alokasikan dulu melalui musrembang RT. Berarti tetap skemanya itu melalui musrembang Bu? Iya musrembang dulu. Jadi nanti kita tentukan dia kegiatan-kegiatannya dia seperti infrastruktur, SDM, apa ada 5 alokasi apa namanya ini? Prioritas. Ya itu. Kayak SDM, infrastruktur kayak gitu. Dia ada skala prioritasnya Bu ya? Ada. Dia persen-persennya. Masyarakat sini mata pencariannya apa sih Bu? Kebanyakan beladang sih. Oh, berladang. Beladang, berkebun. Makanya alokasi anggaran itu mayoritas ke sana Bu ya? Iya. Pengajuannya.
Enggak juga sih. Enggak juga. Ada untuk kebutuhan misalnya kayak ada rumah yang rusak, seng bocor, apa papan-papan dindingnya tuh itu kita ganti dengan dana RT itu. Artinya memang betul-betul itu betul-betul untuk masyarakat. Bu? Iya betul, betul untuk masyarakat. Ada hal-hal yang lain bu, mungkin selain rumah, mungkin sekolah anak-anak yang Ada bantuan, Ada ada juga ada. anak-anak yang mungkin kurang mampu. Kurang mampu kita bantu. Dengan ada juga kalau keluar masyarakat warga kita nih sakit kayak gitu kan ada dan memang ada dananya untuk dana bantuannya berobat kayak gitu juga itulah kegunaan dana uang dana RT bersih tadi. Dana RT. Nah tapi ada juga pertanyaan bu, dana RT ini seberapa aman nggak sih bu untuk digunakan? Takutnya maksudnya ada penyalahgunaan gitu nah bu, takutnya ada penyalahgunaan begitu. Oh, enggak ada. Artinya semua masyarakat terlibat. Karena masa kita ini harus ada musrembang RT. Jadi uang itu kita harus terbuka gitu. Sekian dana RT-nya. Misalnya kan dana RT itu kan 260. Ya, tapi yang 200 ini memang untuk masyarakatnya untuk apa tadi bantuan kayak gitu yang apa-apa yang yang diajukan masyarakat. Ya betul diajukan. Artinya masyarakat nanti ke musrembang mengadu lah. Kami butuh ini, iya, butuh betul. ini. Betul. Nanti di situ disepakati bu ya. Iya betul. Tapi sejauh ini kalau 260 itu sudah cukup nggak bu? Kalau menurut ibu? Lumayan cukup lah. Lumayan cukup. Lumayan cukup. Apalagi kalau bisa ditambah bu ya. Oh iya itu lebih sejahtera masyarakatnya, warganya. Iya betul. Dan program ini berjalan sejak kapan bu? Program ini sejak 2016 ke 17 ya. Sekitar itulah ya. Sekitar itulah karena saya baru berapa tahun ini jadi RT kan. Berarti itu sekitar Pak Jansen. Pak Jansen, iya betul. Menjadi bupati periode kedua ya. Periode kedua. Kira-kira itu gitu lah. Kira-kira gitu loh Pak saya. Tapi setelah itu akhirnya katanya betul bu, katanya setelah Pak Jansen menjabat anggaran itu justru ditambah bu ya. Iya tambah. Artinya itu memang betul-betul efektif lah bu ya. Betul dibutuhkan masyarakat. Ya mungkin terakhir bu, harapan ibu bu, terkait dana RT ini seperti apa nanti ke depan bu? Harapan saya sebagai ketua RT semoga dana RT bisa bertambah, bisa masyarakat sekaltara merasakan dana RT bersih ini untuk warga masyarakat Kaltara. Bu, ibu sudah jadi ketua RT sejak kapan bu? 2016 Pak. 2016. Kalau ibu merasakan program dana RT sejak kapan? 2016. 2016 juga. Berarti ibu terpilih ya itu langsung betul. melaksanakan ini bu ya? Iya. Menggunakan anggaran ini. Berarti ibu juga sempat dapat sebelumnya bu, sebelum belum ada program dana RT ini bu? Kalau dari dulu sih nggak pernah. Oh memang. Cuman ya. Tapi artinya memang sudah terpilih, sudah menggunakan anggaran ini bu ya? Iya. Kalau sejauh ini bu, penggunaan anggaran ini ibu rasa seperti apa bu? Membantu kah? Seperti apa? Sangat terbantu Pak. Posisi rumah saya dulu bukan begini Pak. Tiang-tiangnya itu sudah boleh ditambal-tambal. Jadi seng juga nggak bagus. Jadi sejak ada program RT bersih ini, saya terbantu sekali. Artinya penggunaan dana RT itu bisa dialokasikan untuk termasuk memperbaiki rumah nih bu? Iya, memperbaiki rumah, membantu masyarakat yang tidak punya MCK, sama yang tidak bisa membuat PDAM dengan yang PLN. PDAM ini dalam artian apa bu? PDAM kayaknya air bersih. Sambungan gratis? Iya, bukan RT yang bayar. Oh RT yang bayar? Iya, RT yang bayar Pak. Lewat alokasi dana ini? Iya, benar sekali. Setiap bulan itu? Bukan, setahun sekali. Oh setahun sekali? Iya, jadi misalnya kalau masyarakat yang tidak punya PDAM, kami bantu. Jadi yang tidak punya MCK, yang tidak bisa membangun, kami bantu dengan dana RT bersih Pak. PLN itu juga sama Ibu? Sama. Artinya Ibu ikut lewat alokasi dana RT ini ikut dibayarkan? Iya. Setahun? Setahun sekali Pak. Setahun sekali. Artinya alokasi dana RT ini betul-betul apa yang dibutuhkan masyarakat? Iya. Itu yang diberikan Bu ya? Iya. Tapi kalau sejauh ini menurut Ibu, kalau nggak salah angkanya itu 260 juta ya Bu ya? Iya, 260 itu operasional Pak, tunjangan dana.
tunjangan RT bersih. RT bersih. Tunjangan ketua RT sama bendahara sekretaris. Selebihnya untuk kegiatan rapat, misalnya kerja bakti seperti itu. Yang 200 itu untuk kegiatan seperti ini, Pak. 60-nya tadi. Iya. 60 untuk operasional tadi. Iya. Jadi 200 itu untuk kegiatan. Untuk kegiatan. Kalau menurut Ibu itu kurang apa enggak, Bu? Menurut kami sih cukup aja. Cukup. Iya. Tapi kalau bisa ditambah, Kalau ditambah ya puji Tuhan. ya syukurlah ya, Bu ya. Bisa ditambah lebih bagus lagi, Bu ya. Iya. Artinya semua apa yang masyarakat betul-betul butuhkan bisa diberikan, Bu ya. Iya, betul. Kalau untuk ada pendidikan, Bu? Pendidikan ada. Ada juga pendidikan. Tahun 2018 kami sempat mengadakan bimbel. Persiapan untuk anak yang kelas 6 ujian, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Jadi yang Mau ikut ujian nasional? Iya. Diberikan bimbingan belajar Iya, jadi ada satu guru yang khusus kami arahkan ke situ untuk mengajar ya. Supaya mereka bisa siap menghadapi ujian nasional, Iya Bu ya. betul Pak ya. Masyarakat di sini mata pencahariannya apa, Bu? Rata-rata kalau di tempat saya Pak petani yang besar. Petani. Kalau pegawai bisa di berapa persen lah gitu. Dan kegiatannya kebanyakan juga diarahkan ke sana, Bu ya. Iya. Untuk pertanian, pengadaan alat termasuk, Bu ya. Iya. Alat termasuk subsidi bibit, Ya. pupuk, Bu ya. Ya seperti ini ada. Tapi kalau tantangannya, Bu, dalam pengelolaan uangnya segini besarnya, Bu? Untuk sementara sih tantangan ya aman aja Pak. Aman aja. Ya, karena kita mengeluarkan dana itu kan sesuai dengan aturan Pak. Aturan. Ya. Dan itu dilibatkan semua masyarakat, Bu ya. Iya betul. Artinya semua ikut mengawasi, Bu ya. Iya. Artinya memang laporan program dana RT bersih ini betul-betul dia juga punya pertanggungjawaban yang jelas, Bu ya. Iya Pak. Tertulis dan setiap RT juga diajarkan membuat ini, Bu ya. Iya Pak. Karena banyak keraguan ini, Bu. RT bisa enggak buat laporan kayak begini gitu kan? Dengan mengelola anggaran sebesar ini. Iya, jadi kami setiap tahun itu buat begini Pak, ya seperti ini. Jadi supaya inspektor itu tahu. Oh betul, mereka menggunakan anggaran itu segini. Jadi di sini Pak lengkap Pak. Ada dokumentasinya, daftar terima juga ada. Ya, Iya, per tahun, Bu ya. Ya per tahun seperti ini, jadi ada. Karena di sini Pak dia berbidang di bidang apa satu itu ya. SDM ada, SDM, ekonomi juga ada, kerakyatan apalagi itu. Ada 4 bidang pokoknya Pak. Ekonomi, pendidikan, Iya, pendidikan juga. infrastruktur, Ya. ya. Iya, infrastruktur juga ada. Lengkap Pak di sini. Jadi setiap tahun kami buat seperti ini. Artinya ternyata dia sudah ada bidang-bidangnya itu, Bu ya. Iya, betul. Dan dia juga ada skala prioritas lah di sini, Bu ya. Iya, skala prioritas. Kalau yang tidak prioritas kami tidak buat. Oh. Iya. Dan ini dibahas dengan warga nih, Bu ya. Sebelum kami buat seperti ini Pak, kami musrembang dulu. Musrembang kerja dulu, dulu. Kami usul apa-apa kegiatannya, apa-apa usul masyarakat, kebutuhan masyarakat itu. Sepertinya di bidang pertanian, SDM, ekonomi. Jadi kami tampung dulu sama-sama. Setelah itu baru kami musrembang Pak. Setelah musrembang baru terbentuknya dia. Dan ini disepakati di situ. Dan ini kemudian diusulkan, Bu ya. Iya Pak. Jadi kalau sudah disetujui oleh pemerintah daerah, jadi seperti ini Pak. Tapi karena mungkin kebutuhan masyarakat ini kan berbeda-beda, Bu ya. Ya betul. Tapi ada nggak bisa masyarakat tuh betul-betul ada rasa cemburu nggak misalnya, Bu? Kalau di RT saya sepengawatan saya selama ini Pak enggak, karena kami misalnya kalau di tahun ini dapat misalnya profil, ya tahun depan yang lain gitu. Oh, artinya masyarakat sudah terbiasa menunggu lah ya. Iya. Mau mengantri lah. Untuk sementara kalau masalah mesin rumput sudah tercover semua sih. Oh, Ya, jadi masyarakat dengan yang bertani terbantu sekali. artinya hampir semua sudah punya alat itu, Bu ya. Iya. Ya, mungkin terakhir, Bu, harapannya, Bu, untuk alokasi dana RT ini seperti apa ke depan, Bu? Karena kan isunya dana RT ini kan seksi, Bu, karena dibahas di pilkada, Bu. Ada salah satu calon gubernur juga berencana untuk menerapkan kebijakan ini juga dari anggaran dari provinsi, Bu. Kali kan masih kabupaten ya kan? Iya. Nah, Ibu seperti apa harapannya, Bu? Ya harapan saya sih kepada pemimpin yang baru
calon-calon gubernur misalnya. Kami sangat senang dengan program Pak Jansen, Pak. Sangat senang dengan program Pak Jansen. Karena apa? Karena sudah terbukti, Pak. Dari sejak saya maju ketua RT 2016 sampai tahun ini. Dan begitu kami dengar debat Pak Jansen juga, jadi kami sangat terbantu dengan itu. Kami sangat senang dengan program itu, Pak. Hanya masyarakat yang tidak tahu, berterima kasih lah. Yang bisa melihat dengan jelas apa itu program RT bersih. Tapi kalau kami sebagai masyarakat biasa nih Pak, kami sangat terbantu dengan itu dan kami sangat bangga. Jadi semoga harapan kami kepada pemimpin yang nanti terpilih ya, supaya bisa menjalankan tugas itu lah, dengan apa janji itu. Kami sebagai masyarakat ataupun ketua RT juga, tentu kami nanti bisa menjalankan anggaran itu semampu-mampunya kami sesuai dengan aturan Pak. Dan harapannya juga bukan cuma Malinau yang merasakan ini Bu ya. Ya, harapan kami juga bukan masyarakat Malinau aja, seluruh Kaltara lah yang bisa merasakan dengan program RT bersih itu Pak. Jadi itu harapan kami. Dan ini sudah terbukti lah Bu ya. Ya sudah terbukti. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Martin. Pak Martin. Ya. Bapak jadi ketua RT sudah berapa lama Pak? Dari tahun 2021. 2021 Ya, 2021 sampai sekarang nih. sampai sekarang. Ya. Dengan adanya program dana RT ini Pak, Bapak merasakan seperti apa Pak manfaatnya Pak? Jadi dengan adanya RT bersih ini kami sangat senang. Ya, terbantu masyarakat-masyarakat yang ada di Pelita ini setelah ada bantuan daripada dana RT bersih ini, masyarakat sangat senang sekali. Terbantu ekonomi mereka. Penggunaan dana RT untuk di wilayah ini untuk apa aja Pak? Ya, jadi itulah saya katakan tadi, dana RT bersih ini kegunaannya utama untuk konsumsi. Konsumsi ini adalah untuk kalau misalnya ada kerja bakti kita gunakan, termasuk gaji ketua RT-nya sama bendahara dan sekretaris. Nah itu. Jadi itu kegunaan daripada dana RT bersih ini. Operasionalnya jadi kami kasih tahu dulu, uang RT bersih ini sebanyak 260. Ya, 260. Kemudian yang 200-nya adalah untuk kegiatan. Nah, jadi mungkin karena ada pemotongan uang dana ini, yaitu PPH dan PPN ada kan? Ya, itu dipotong. Tidak segitu banyaknya, mungkin berapa aja dia, mungkin 200 berapa. Nah, jadi itulah kegunaannya tadi, uang operasionalnya adalah untuk kegiatan konsumsi selama kita mengadakan dalam setahun ini, untuk setahun. Jadi untuk konsumsi selama kita kerja bakti, kemudian untuk gaji ketua RT, bendahara dan sekretaris, dan untuk kalau ada pertemuan itu kita pakai. Rapat itu kita pakai. Kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kami gunakan untuk semenisasi jalanan di lingkungan RT yang kami pegang. RT2 ini. RT2 kami pegang. Jadi itu kami gunakan semenisasi panggung jalan, kemudian semenisasi di halaman rumah warga masyarakat. Halaman itu disemenisasi. Semenisasi semua. Tujuannya Pak? Tujuannya supaya bersih, sesuai dengan program dana RT bersih. Ya, itulah. Itulah saya katakan tadi, yaitu RT bersih itu singkatannya kepanjangannya adalah rapi, tertib, bersih, sehat, indah, dan harmonis. Itu ada 6 kata yang sederhana. Nah, jadi itulah yang kita gunakan dana RT bersih ini. Artinya sudah ada maknanya dari sisi nama itu, sudah ada maknanya Pak ya? Iya, itu maknanya. Daripada RT bersih ini kan. Ya, jadi infrastruktur sudah kami jalankan. Yaitu sudah kami semenisasi, yaitu panggung jalan di aspal ini sudah keliling, kemudian di halaman rumah warga sudah, kemudian drenase kami bersih, kalau sudah rusak kami perbaiki,
dan buat baru. Nah, menimbun misalnya ada yang becek di halaman rumah warga, kami timbun. Nah, itu gunanya, itu infrastruktur kami. Lain-lain lagi banyak yang lain yang harus kita benahi dengan uang ini. Kemudian SDM. Nah, SDM itu juga kami laksanakan. SDM ini penggunaannya untuk apa, Pak? Ah, Penggunaannya? SDM untuk gunanya sebentar, aku ambil dulu buku. Lupa sudah. Jadi SDM ini yang kami laksanakan dengan SDM ini yaitu kami mengadakan misalnya kalau masyarakat itu misalnya minta tangki, tangki profil, Tandon. tandon kah? Ya, kami ambil. Kemudian drum ini sepertinya buat tempat sampah atau buat sampah boleh. Untuk masyarakat kalau minta drum kami ambil untuk masyarakat. Nah, kemudian mesin rumput ini, mesin rumput misalnya ini adalah permintaan masyarakat ini. Waktu menerbangkan dia minta ini, kami adakan untuk masyarakat, kami bagi dengan masyarakat. Ya, tangga ini adalah tangga aluminium ini untuk Vintaris nih. Vintaris. Untuk RT, Pak. Untuk RT. Kalau ada yang untuk warga, ada yang untuk RT ya? Enggak, untuk warga enggak ada. Enggak ada. Kalau misalnya warga mau minjam, ada. Kemudian kami buat juga kami timbangan. Timbangan ini adalah kalau misalnya kami ini kan biasanya orang kami ini nimbang babi, tidak ada timbangan, kami ambil. Jadi bisa dipinjam-pinjam masyarakat. Banyaklah kegunaan SDM ini, Pak. Itu SDM-nya. Kemudian untuk berikutnya infrastruktur sudah tadi ya. Kemudian kalau ekonomi kerakyatan itu apa? Ada ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini ada juga. SDM-nya sudah, ekonomi kerakyatan. Nah, jadi ekonomi kerakyatan ini, kalau misalnya masyarakat itu minta bibit, ya bibit. Petani nih, Pak. Iya, petani yang minta bibit, kami adakan. Misalnya bibit apa saja, baik bibit yang ditanam misalnya sayuran, jagung ke apakah, ya itu kami adakan. Ada juga yang minta bibit babi. Nah, kami adakan. Ayam kami adakan. Itik kami adakan. Itu di bidang ekonomi kerakyatan. Iya. Kalau selama Covid, Pak? Selama Covid kami adakan sembako. Iya, sembako. Kami adakan sembako dibagi dengan masyarakat. Artinya selama Covid waktu itu masih banyak masyarakat yang kesulitan makan. Betul sekali. Kita di sini tidak terlalu pusing lah, Pak ya. Iya. Kami adakan sembako. Artinya semua masyarakat tetap bisa makan lah, Pak ya. Iya. Begitu. Kami adakan. Ini, Pak, tantangannya mengelola anggaran sebesar ini apa, Pak? Kalau tantangannya saya rasa itu tidak ada tantangannya. Artinya masyarakat semua sudah cukup paham lah, Pak ya? Iya, cukup paham dengan hal yang begini. Dan sebab mereka juga sangat terbantu dengan bantuan yang seperti ini, Pak. Mereka sangat senang. Dan tidak ada rasa kecemburuan, Pak ya? Misalnya ada masyarakat dikasih ini, ada yang tidak dikasih, nggak ada, Pak ya? Itu tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Soalnya merata dapat. Merata dapat? Iya, merata dapat. Jadi kami ini, kalau tahun ini tidak terkapar semua, tidak keliling. Tahun depan dilanjutkan lagi sampai mendapat semua. Artinya gantian lah ya? Gantian gitu. Baru kita mulai lagi tahun yang akan datang lagi, kita mulai lagi dari nol lagi. Misalnya jenis barang apa saja dapat semua, ganti lagi gitu. Jalan terus. Dan semua masyarakat dilibatkan di sini? Semua. Di dalam musrenbang itu? Iya, semua dipanggil. Waktu musrenbang kita panggil semua masyarakat. Di situ kita menanya apa-apa yang kita butuhkan, apa yang kalian butuhkan, apa yang masyarakat butuhkan, itu yang kita ambil. Inilah bermacam-macam jenis barang yang kami beli ini. Pak, dana RT ini kan
Orang taunya hanya diterapkan di Malinau, Pak. Iya betul. Salah satu calon gubernur ini kan Iya. berencana juga mengucurkan program serupa ini, Pak, dari anggaran pemerintah provinsi. Kalau Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Ini kalau anggaran ini kan sangat bagus sih sebenarnya ini. Iya, sangat bagus sebenarnya ini yang dibuat oleh selama Pak Jansen di sini ini sangat bagus untuk membantu masyarakat. Artinya Bapak mendukung kalau misalnya pemerintah provinsi lagi yang memberikan ini, Pak? Oh, itu sangat mendukung lagi. Kami sangat mendukung tuh. Ini kan waktu debat kemarin kami sudah dengar juga bahwa Pak Jansen ini mengadakan membuat RT bersih untuk seluruh Kalimantan Utara, memberikan dana sebesar 100 juta tiap RT. Artinya bukan cuma Malinau nanti ke depannya akan merasakan ini? Iya, bukan Malinau aja. Nah, kalau Malinau lagi dikasih 100, kebanyakan Malinau sudah. Bersyukurlah, Pak. Iya, syukurlah kalau begitu, kalau dikasih lagi. Ya itu. Tapi artinya kalau misalnya itu diterapkan di provinsi dan semua bersyukur lah, Pak ya. Iya, gitu. Bisa mendapatkan hal yang sama, Pak ya. Jadi saya rasa apa yang diucapnya itu Pak Jansen ini, saya rasa ini tetap itu dilaksanakannya. Dia komitmen. Sebab ini buktinya kami di Kabupaten Malinau saja. Ya. Semua program-programnya itu sudah dilaksanakan dengan baik untuk kami. Nah, Pak Haji, Ya. karena Pak Haji baru datang, saya sebetulnya sudah mewawancari beberapa orang, Pak Haji. Oh, kemarin itu ya? Iya. Ya, memang duluan saya baru sampai nih. Iya. Oh, saya kira tadi belum. Ayo kita mewawancara. Pak RT sudah semua ya. Saya mau ngajak Pak Haji nih ke Ya. salah satu RT yang ada di Ya. desa Pelita Kanaan, Pak Haji. Ya. Ayo kita ke sana, Pak Oke, Haji. boleh. Ya. Nah, Pak Haji, Siap. alhamdulillah kita sudah di salah satu desa, di salah satu RT yang ada di desa Pelita Kanaan. Malinau ya. Dan sekarang kita berada bersama dengan salah satu ketua RT. Ya. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Jones. Jones, ketua RT 1, Pak ya. Desa Kota ya. Pelita Kanaan. Ya, Pak Haji, nah ini kita akan banyak mengulas nih, Pak Haji. Ya. Kita akan banyak bertanya soal seperti apa sih penggunaan dan perencanaan dari dana RT itu sendiri, Pak Haji. Mohon izin Pak RT, saya perkenalkan dulu, ini beliau Ketua RT 38 Karanganyar, Tarakan Barat. Ya, kami tujuan ke sini mau tahu persis dana manfaat 260 juta itu yang sudah jalan. Karena ada salah satu calon gubernur menjanjikan 100 juta paling sedikit. Nah, saya diutuskan teman-teman RT, coba-coba Pak Haji pergi lihat, bisakah dipegang kata-katanya itu. Aku bilang ya nanti. Nah, hari ini saya sampai ke sini, insya Allah nanti malam juga saya ikut debat. Jadi kita mau tahu persis, kan saya juga kebetulan di Tarakan dipercayakan Ketua Forum RT sekota Tarakan. Jadi makanya saya turun langsung melihat dana bantuan selama ini dari pemerintah 260 juta ya. Iya Pak. Iya. Itu apa-apa saja Pak RT ya? Nah, kalau masalah kegiatan anggaran itu Pak, dari kami pertama itu dari Mas Rembang. Musrembang, Iya, kalau- usulan warga kan? Iya, usulan warga. Ya, kita tampung. Ya, 3 hari selepas itu kita Musrembang menetapkan sudah itu Pak. Iya. Ya, setelah itu kita evaluasi. Evaluasi. Evaluasi Ya. kabupaten, setelah itu dana diluncurkan ke rekening kami dari Pemda langsung ke rekening kami RT. Nah, sudah ke RT. Iya Pak. RT. Oh, Langsung ke luar biasa. rekening RT itu. Iya. Saya sama bendahara yang Iya. mengambil uang itu di bank. Iya. Evaluasi kabupaten itu gimana maksudnya, Pak? Ini semua kegiatan sudah yang didil, yang diusulkan warga kita. Itu berada di dinas, Pak. Ah, Di dinas atau ya gimana? di dinas lah sudah itu di Pemda itu kabupaten. Iya. Ya 7 meja lah yang kami hadapi itu Pak, bertengkar masalah itu Pak. Iya. Evaluasi kegiatan itu supaya satu kegiatan usulan warga kami itu jangan sampai hilang. Kami pertahankan di sana di atas, Dikawal, Pak ya. dikawal, Dikawal, ya. dikawal. Nah, setelah itu pencairan dana, ya apa yang diusul warga tadi tahap pertama, kami pakai 2 tahap. Tahap pertama, apa yang kami dua ini prioritas dulu untuk warga. Nah, itu yang kami udah masuk duluan. Ya, untuk fisik lah ya. Iya. Fisik, nah, itu yang kami kerjakan duluan.
Nah, untuk pengadaan nanti barang-barang yang dibelanja untuk lansia itu kan Termasuk ini kali Pak RT ya. Saya lihat ada berapa rumah yang pakai ada toa ini ya. Toa. Termasuk juga dana RT nih Pak. ya dana RT Pak semua. Luar biasa ya. Nah, sudah itu Iya. evaluasi ya sudah masuk di tahap itu pencairan dana. Nah, fisik kita swakelola Pak kerja. Swakelola Pak RT. Swakelola kerjanya. Nah, setelah swakelola itu apalagi kegiatan lain swakelola masalah bantuan rumah. Nah, kami dari 5 tahun kan sudah kita. Iya. 5 tahun nih Pak. Mau habis masa ini 13 tahun lah kami done. Ya, 13 tahun ya. 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 Kami dua ini kan. Ya. 3 kan 13 tahun dari Pak Satu Yan. paket 5 ya, tahun. ketua, sekretaris bendahara Pak ya. Ya. Ya, Salah lah. ya, ya. Rumah sudah, dapur sudah kami udah rehab. Ini 4 Ya. Pak. Ya. Dari bawah sampai ke atas lah sudah itu kami udah rehab. Bertahap Ya. ya 1 tahun 1, Ya. 2 tahun 1 begitu. Iya. Kan 260 juta ya Pak. Satu Iya, tahun iya, itu Pak. Pak. Aduh. Artinya dia nggak langsung full Pak ya? Enggak. 2 tahap pencairan. Bertahap. Ya. Enggak, tahun ini 1 rumah. Ya, di Nah, tahun depan kami udah lihat lagi dapur yang lain Iya. yang layak kami udah bantu lah. Bantu lagi bikin lagi Pak. Sampai dia ini sisa 2 lagi lah. Jadi intinya tahun depan Pak ini RT ya, kesimpulannya hasil rembuk. Ya, hasil rembuk. Musrembang, para musrembang dilanjutkan musrembang kelurahan, kecamatan, kota, terakhir iya. di DPRD. Ya, kabupaten. Ya. Pemda. Kabupaten langsung. Pemda sudah itu Pak. Itu yang 7 meja kami hadapi itu dari P3MD. Iya. Inspektorat semualah sudah itu di situ. Yang kami hadapi itu. supaya Jadi warga- itu yang 260 juta ya. Iya ya Pak. Belum lagi nanti kalau jadi di 100 juta Pak. Ya, Woi, kalau untuk Kabupaten Melino berarti 360 berarti juta. 360 juta. Wah, Kalau beliau naik, Apalagi kalau di Kota Tarakan, Pak. Nah, di Kota Tarakan itu ada 50 juta selama ini sampai 200 juta. Iya. Ditambah lagi 100 juta ini paling sedikit, bisa juga 200-300 juta, Pak kan? iya. Artinya itu seluruh wilayah RT ada pembangunan. Iya, ada Kalau dulu Pak ada 5 tahun, ada 3 tahun. Dulu kan kami DPRT itu kan 3 tahun saja Pak. Biasa 6 tahun tidak ada bangunan Pak. Tergantung pendekatan. Siapa wali kotanya, siapa DPRD-nya. Sekarang enggak. Harus ada itu karena janji Pak ya. Iya. Oh luar biasa. Pak, yang menariknya saya lihat ini ada lampu penerangan jalan ini. Ah Pak. iya ya lampu penerangan. Ini juga dana RT Pak ya. Dana Dana RT, RT Pak. juga Pak. Oh, Dana RT. Itu yang saya bilang Iya. tadi soal kelola semua kami kerja, Iya. bawa pemuda yang kerja. Iya iya iya. Cat tiangnya kami kerja di sini lah sudah kami tuh masang ramai-ramai sama Iya pemuda. iya iya. Paling kita nanti ambil air minum untuk Iya. mereka aja sudah Iya. rokok kan semuanya soal kelola gitu. Nah. Ya saya lihat ini Pak. Ya. Ini kan cuma perhitungan jawabannya nota saja Pak ya, nota. Nota pembelanjaan Kan ada juga ragu-ragu katanya nanti banyak RT kena diesel lah intinya kalau Anda bisa perhitungan jawabannya. Ini kan nota Pak. Ini transparan, semua masyarakat tahu ini ya. Begitu tampilkan foto-foto kerja baktinya. Ada semua saya lihat di sini kan. Ya ini tadi ada foto-fotonya kan. Iya. Nah saya rasa Kita semua jauh lah itu karena kita terbuka dengan masyarakat terbuka Pak ya. dengan masyarakat. Iya. Kalau mereka yang kita ini kan rap itu kita langsung kasih sama dia. Selama ini Pak sudah saya dengar 2 periode Pak Jansen saat itu Ya. disambung lagi nih Pak Wempi. Pak Wempi ini Pak tidak pernah ada juga RT bahasa ya Nggak. diperiksa sama sel yang tidak pernah Pak kan Kami juga ya diperiksa inspektorat terakhir kami. ya ya biasalah artinya pengecekan Lokasi Pak yang kan ini kan barang yang kami belanja. ya Kami bawa rap. Kami Ya. bawa cek uji petik, saya bawa. ya Uji petik sama orang yang meminta barang itu. ya. Artinya masyarakat terlibat, ikut mengawasi juga Pak. Iya. Pemerintah juga Ikut mengajari terlibat. juga soal itu. Iya, Pak. iya, Pak. Soal pertanggungjawaban administrasinya seperti itu Pak ya. Iya, Pak. Betul. Pak, nah ini banyak yang meragukan nih Pak. Apakah dana RT ini bisa dipertanggungjawabkan nih? Bagaimana Bapak menjawab ini Pak? Selama Bapak mengelola ini Pak. Ya baik, saya menambahkan sedikit dari yang sampaikan tadi Pak Ketua RT. Ya memang pertama proses dari tahapan dana RT ini ada beberapa mekanisme. Yang pertama selain melalui musrembang, setelah musrembang, lalu kita lakukan evaluasi. Setelah lakukan evaluasi, apa yang menjadi kebutuhan warga di RT sudah dapat persetujuan dari Pemda, yang mana Pemda itu kita lakukan evaluasi ada 7 dinas. Termasuk dinas inspektorat juga mengawasi di situ. DPMD, LP3MD, bagian hukum.
Nah, setelah dilakukan semua verifikasi, sudah bisa kita laksanakan, lalu kita laksanakan di tingkat RT, pengadaan, kegiatan, semua sudah kita lakukan. Lalu tahap terakhir yang harus kita laksanakan dari RT itu ada SPJ, pertanggungjawabannya. Yang SPJ-nya kurang lebih seperti ini. Ini SPJ terakhir punya kami itu tahun 2023. Ini tahap pertama, lalu yang dipegang sama Haji ini tahap kedua. Artinya, semua penggunaan dana RT itu jelas pertanggungjawabannya. Ya, jadi semua yang sudah kita laksanakan di tingkat RT masing-masing semua memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Keterlibatan pemerintah dalam hal mengajari masyarakat terkait seperti ini seperti apa? Ya, baik. Awalnya setelah adanya dana RT ini ada semacam kunjungan maupun pelatihan dari pemerintah yang diturunkan ke kecamatan, ke RT-RT, sehingga kami dilakukan pelatihan baik itu secara untuk proses pencairan, pengadaan, kegiatan, lalu terakhir dari segi pelaporan. Jadi kita betul-betul dana RT ini diawasi langsung dari dinas terkait, langsung diawasi. Terakhir proses pencairan dan pelaporan itu setelah semua selesai, nanti dinas inspektorat langsung cek ke lapangan juga. Artinya dana RT penggunanya itu jelas. Yang kita lampirkan kepada mereka adalah SPJ dan RAP serta hasil musrembang yang sudah kita remuk bersama warga. Kira-kira begitu, Pak. Artinya sudah benar keraguan dan Ya, betul. sejauh ini juga tidak pernah ada catatan ya terkait penyalahgunaan dana RT Betul itu. sekali. Kalau selama ini di Malnau sudah aman untuk penggunaan karena kita diawasi langsung dari dinas. Jadi peruntukan dananya itu juga ada. Ya, kita selain memang kita kebutuhan warga juga kita harus selektif. Apa yang menjadi kebutuhan ini memang benar-benar mereka perlukan. Yang kita utamakan adalah sektor ekonomi. Karena dia harus kita bantu untuk peningkatan ekonomi dari segi masyarakatnya. Jadi begini Pak RT, terkait dana itu masuk di rekening ya, rekening RT, Ya. kelembagaan itu ya. 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 Bisa dijelaskan itu? Ya, Ya, coba sedikit minta saya tolong jelaskan. jelaskan dulu, Pak, Untuk ya. penerimaan dana RT, ini kucurannya dari Pemda langsung ke rekening RT. Rekening RT. Jadi saya buktikan sedikit, ini bukti dari Wah. rekening RT yang Ya. dikucurkan langsung dari Pemda ke rekening RT. Nah, rekening RT ini bukan atas pribadi Ya. ketua RT maupun bendahara, tapi Ya. lembaga RT yang mana Lembaga RT, rekening ini di SK-kan melalui bank harus Ya. melalui SK desa. SK Desa. Jadi tidak Ya. bisa diambil salah satu pengurus. Ya, ya, Jadi ya, ya. harus dua Ketua ketua dan dan bendahara bendahara. yang melakukan proses pencairan. Ya. Ya, kira-kira begitu, Pak. Jadi Oh, kucuran dananya dari Pemda langsung ke Ya. RT, tingkat RT. Termasuk di dalamnya itu ada, kalau di Taraga itu insentif RT, kalau Ya, di sini betul. apa namanya? Honorarium. Honorarium. Ya, dana Ya. RT ini berjumlah 260. Ya. 260 yang 200 juta yang kita 200 juta kelola untuk untuk- kebutuhan di RT. Ya, kebutuhan Nah, di RT. 60 juta itu termasuk honorium RT. Honorarium RT. Ya, saya kurang lebih dalam setahun itu yang Ya. kita kelola untuk honorium itu sekitar 23 juta lebih. Ya. Nah, sisanya itu yang kita pakai OPS. OPS Ya. itu termasuk rapat. Ya, remuk warga tadi. Ya. Ya, termasuk ATK di dalamnya. Wih, luar Karena ini biasa, jadi ATK rapat itu- bagian dari ATK kita buat ini, Berarti Pak. rapat pra musrembang itu masuk di dalamnya juga? Masuk. Oh, luar Jadi itu biasa. kita anggarkan. Ya, ya, Harus ya, ya. sifatnya. Harus ya. Harus sifatnya, Dari Pak. 60 juta. 60 itu. 60 juta itu ya. Ya. Karena yang setahu kita ini selama ini 60 juta insentifnya RT. Oh, Ya, sekarang ini saya mau lihat tahu persis. Nah, kelihatannya Pak, ada sudah semua tanggung Ya, jawab ada. anunya semua ya. ada semua di sini untuk di sini tertera langsung rekening Ya, RT. rekening RT. Bukti pembayaran, Ya. pengeluaran ada rekening RT langsung tertera dengan nomornya. Terus foto-foto kegiatan ya, Ya. apa yang dikerja, Ini ya. dokumentasi. Karena Dokumentasi swadaya, kan? kegiatan, contoh ada Ya. penyerahan seperti ini. Ya. Ini salah satu penyerahan alat mesin tani. Ya. Ini mesin Ya. semprot. Mesin semprot. Ya, yang digunakan petani. Ya. Itu yang kita bilang tadi membantu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Ya. Berarti nelayan bisa. Bisa. Di sini ada juga kalau nelayan itu mintanya biasanya itu transportasi. Termasuk kalau Mesin. HUT HUT hari ulang kita tahun. laksanakan. Iya. Ya.
Jadi Hari biasanya nih pertama kan dari kita pemasaran. minta di mana-mana lagi kan. Nggak perlu lagi minta kan ada di dalamnya Ya. sini ya. Kalau mau ditambah boleh. Ya, Untuk sedikit juga meramaikan, Pak, ya. saya jelaskan. Sekarang yang tempat kita duduk ini bagian daripada dana RT. Ya, Kursi ya. yang kita gunakan ini adalah pengadaan dari RT. Jadi sekarang warga yang sekiranya punya acara, Punya jadi acara. tidak perlu lagi sewa. Ya, Jadi ya, kita ya. sudah siapkan dari segi kursi, Ya. tenda ataupun tarup, termasuk sound system juga kita siapkan. Wih, Artinya luar RT biasa, warga sudah terbantu dengan adanya dana RT. Oh. Jadi tidak Apalagi perlu kita nanti- ragu Pak. Apalagi nanti kalau kita tambah lagi 100 Nah, juta ya. kalau kita tambah artinya Karena 260 lebih banyak yang tambah bisa dua, kita tambah banyak kucurkan lagi ke warga ya. Oh, luar biasa. Ya. Oke. Saya rasa itu. Jadi begitu Sudah Pak Haji. jelas. Ya. Masih puas gak Pak Haji atau belum? Kayaknya belum puas, masih kita cari lagi referensi yang lain lagi ya. Oke guys, nanti Karena kita baru ada 2 ini, kasih Ya. cukup 3 lah kita datang ya. Kita baru cari kita tempat yang pulang lain. ke Bulongan. Oke, terima kasih banyak. Luar Pak, biasa. terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih banyak Pak RT ya. Oh, gitu. Malah saya ikut. Terima kasih banyak Pak Sekjen ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Nah, Pak Haji, Siap. kita ini lagi sedang ada di Desa Pelita Kanaan. Pelita Kanaan. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Malinau. Malinau. Dan disinilah kita melihat bagaimana program dana RT itu diterapkan Pak Haji. Salah satunya itu katanya ini pembangunan Ya. bahu jalan ini Pak Haji. Kita bisa Jadi, lihat. saya lihat luar biasa. Karena saya tanya tadi warga, ternyatanya bahu jalan ini dari dana RT. Termasuk WP. Pokoknya insya Allah apa kesepakatan ketua RT dengan warganya itulah yang dikerja. Termasuk ada seng mau dikerja apa. Jadi intinya terserah kita hasil rembuk itu. Kalau kita diterangkan rembuk RT namanya Pak. Iya. Kalau sini saya lihat masih musrembang. Dan jangan ragu para ketua RT, ada 2.575 ketua RT di Kaltara. Kelihatan ini usulannya. Bentar Pak Haji. kelihatan Ngomong-ngomong itu apa Pak Haji? ini pertanggungjawabannya, laporan kegiatan RT bersih RT 3 Pelita Kanan tahun anggaran 2020. Bisa dilihatkan ke kamera Pak Haji? Boleh, silakan. Nah, inilah yang meyakinkan saya bahwa beginilah pertanggungjawabannya, usulannya dari masyarakat untuk masyarakat. Iya. Artinya ini betul-betul tersistematis Iya. Pak Haji ya, Iya, tercatat, siap. Tercatat. sehingga katanya yang akan ada penyalahgunaan itu nggak ada Pak Haji ya. Saya melihat tidak mungkin lah, karena kami juga sudah jalan Pak, di Tarakan itu kan RT. Sudah jalan itu melalui rembuk RT 50 juta sampai 200 juta. Bahkan sebenarnya ketua RT Sekaltara ini semestinya minta terima kasih siapa yang ciptakan pertama ini, karena inilah kelihatan betul kiri kanan, Kita lihat. bahunya jalanan ya. Kita lihat penataannya desanya rapi banget ya Pak Haji ya. Iya, rapi. Kita Luar harap biasa. harapannya di Tarakan juga bisa seperti ini. Oh, apalagi Tarakan. Anggaplah Tarakan, kota Tarakan sudah cantik. Tambah cantik lagi. Iya. Karena dana ada rencana diterapkan di sana. Kalau di sini 260 juta, rencana ke depan 100 juta. Apalagi kira-kira ditunggu. Ya, insya Allah. Kita lanjut Ya. perjalanan ke tempat Ya. lain Pak Haji. Oke, kita lihat sana ya. Oke. Nah Pak Haji, kita sekarang berada di tempat yang berbeda ini Pak Haji. Ya. Kita lihat bagaimana pemandangan Malinau kan luar biasa cantiknya Pak Haji. Iya. Kita Wah, berada luar di biasa. salah satu desa yang berada di tepian kota Malinau Pak Haji. Iya. Sekarang kita berada di desa Malinau Kota. Ya Pak Haji. Ya, Bina Kota. Hmm. Tadi malam kan begitu kami turun dari mobil langsung menemui ketua RT 2. Tadi ini ketua RT 1. Sekarang kita ketua RT 1 di Malinau di pinggir ini sungai ini ya, pelabuhan ya. Tepian. Iya, tepian. Jadi Bu, tujuan kami ke sini mau tahu persis yang dana 260 juta. Ya, kita mau tahu persis dulu Bu ya bagaimana kegunaannya dan adakah dibantu juga untuk nelayan Bu? Dari 260 juta itu. Silakan Bu, bisa di. Ya, baik, terima kasih. Khususnya dana RT bersih itu Pak sangat bermanfaat untuk Wah, luar masyarakat biasa, Bu, ya. kita di Kabupaten Malinau, khususnya di wilayah RT 1 Pak, itu pemanfaatannya banyak sekali Pak. Dana RT bersih itu Pak turunnya juga tidak sembarang turun juga Ya, Pak ya, ya. karena kita ada proses-proses pengawasan dari pemerintah daerah. Ya. Kita juga mengadakan musrembang, kita kumpulkan warga setempat setiap tahunnya.
mereka itu mengusulkan apa sih kebutuhan mereka di wilayah kita, di RT kita masing-masing. Jadi manfaatnya itu sangat luas sekali, sangat bermanfaat Pak untuk masyarakat kami khususnya di wilayah RT 1 Desa Malino Kota. Bu, kita lupa perkenalan nih Bu dengan warganet kita nih. Ibu, namanya siapa Bu? Ya, perkenalkan nama saya Siti Aminah. Saya Ketua RT 1 Desa Malino Kota. Ya, sekaligus juga saya menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah KNTI Malinau. KNTI itu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Kalau tidak salah di Kaltaranya Bapak Rustan ya, Iya. Bu ya, diterakan ya. Saya juga membawahi beberapa nelayan yang ada di kabupaten, kurang lebih 574 nelayan, 39 kelompok nelayan. Kalau untuk penggunaan dana RT ini untuk para nelayan seperti apa Bu? Sudah ada nggak? Kalau dana RT ini, kalau untuk nelayan ya sangat bermanfaat. Kita bisa membantu mereka, memberikan mereka bantuan mesin ketinting. Ya kalau sampai saat ini saya masih membantu mereka dengan alat bantuannya itu mesin ketinting. Karena itu kalau mereka pakai mesin yang baru kan juga nanti hasilnya lebih banyak, bisa bertambah lagi gitu. Ya itulah manfaatnya luar biasa dengan adanya anggaran RT bersih. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Jansen TP. Sekarang beliau menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Pak Jansen, kami berterima kasih sudah meninggalkan kami anggaran RT bersih dan juga sudah dibuatkan badan hukum. Jadi anggaran RT bersih itu tidak bisa dihapus Pak sampai ke anak cucu kita. Bu, malah ini diantara calon nomor 1, 2, dan 3 beliau lah saya lihat mau terapkan di seluruh RT di Kaltara. Ada 2.575 ketua RT yang baru ditandatangani Bapak Gubernur yang bantuan 500.000 itu Bu ya kemarin itu ya. Nah, jadi artinya 2.575 RT mau diterapkan semua. Jadi nanti kalau itu jadi Bu, berarti tertambah lagi Bu ya, karena dari 260 juta bahkan saya dengar Bupati sekarang tambah lagi 10 juta ya, berarti 270. 270. Nah, ditambah lagi nanti 100 Bu. Iya, jadi Itu paling sedikit, bisa sampai 500 juta, bisa sampai 1 miliar Bu ya, setiap RT itu. Karena ada minimalnya gitu. Iya Bu, luar biasa. Ya, jadi saya paham sekali dengan Bapak Jansen TP. Dulu masih beliau kampanye, sama seperti ini juga beliau menjanjikan kami juga anggaran RT bersih, dan itu benar-benar terjadi dan benar-benar dirasakan masyarakat. Saya sudah hampir 10 tahun menjabat Ketua RT, tidak melupakan jasa Pak Jansen, begitupun warga saya. Kami sangat berterima kasih dengan beliau Pak. Apa yang disampaikan beliau sebagai visi misi Pak, itulah yang beliau terapkan ke masyarakat nanti Pak. Nah, khususnya lagi ada tambahan dana RT bersih. Saya harap seluruh ketua RT yang berada di Kalimantan Utara itu haruslah bisa mendukung beliau. Karena apa? Yang kita harapkan sekarang ini kan masyarakat, bagaimana caranya kita sebagai pemimpin itu bisa membantu masyarakat gitu. Saya khususnya, saya mendengar Bapak Jansen TP itu menambah anggaran kami itu, saya langsung antusias. Saya langsung berbicara sama masyarakat saya sebagai ketua RT itu wajar menyampaikan ke masyarakat itu hal-hal yang apa sih yang baik untuk masyarakat saya ke depan. Contohnya visi misi Pak Jansen ditambah lagi anggaran 100 juta. Nah, masyarakat saya nanti bisa lagi Pak menggunakan anggaran tersebut melalui usulan-usulan mereka. Misalnya mereka mau bantuan rehab rumah, silahkan. Kita tinggal menambah aja di poin-poin itu Pak. Intinya kesepakatan warga lah. Iya, warga kita nelayan yang banyak dibantu. Iya. Dan juga anggaran kami ini Pak tidak sembarang turun juga Pak. Kami diawasi dengan pemerintah daerah. Kami juga harus bikin SPJ. Kami juga harus rapat musrembang. Jadi apapun keputusan masyarakat di suatu wilayah itu tidak bisa diganggu gugat melalui musrembang itu Pak. Sini ada berapa kakak dan warga sih Bu? Kalau di sini kakaknya sekitar 200, warganya sekitar 600-an. Dan mayoritas mata pencariannya apa Bu? Di sini khususnya nelayan Pak. Oh, memang nelayan. Iya, memang nelayan. Iya, saya juga anak nelayan. Jadi memang alokasi dana RT ini memang lebih banyak ke nelayan Bu ya? Iya, karena di sini lingkupnya nelayan, ya kita sesuai dengan
kita menganggarkan itu sesuai dengan permintaan masyarakat lah. Jadi masyarakat mau, Bu, kami belum ada listrik, kita sambungkan listrik. Bu, kami belum ada PDAM, kita sambungkan PDAM. Bu, kami mau rehab rumah, Sehingga bocor-bocor, kita bantu dengan rehab rumah. Apa di setiap rumah itu kebutuhannya apa sih? Papan kah dia, seng kah dia, balok kah dia, misalnya WC kah dia, itu kita akan realisasi, Pak. Dan juga kita juga tidak bicara asal bicara, Pak. Kita bisa mengecek langsung rumah-rumah warga yang sudah kita bantu. Jadi Bu, saya ke sini dari Kota Tarakan aja Pak, Bu, selama 5 tahun ini kepemimpinannya Dr. Hairul 50 juta sampai 200. 50 juta aja senang kita, Bu, apalagi 260 juta. Dan ditambah lagi 100 juta lagi, kan luar biasa itu, Bu ya. Ya, menurut saya karena ini dana RT, jadi seluruh ketua RT dan masyarakatnya menikmati yang 260 juta itu paling sedikit. Ditambah 100 juta lagi, jadi tinggal dihimbau aja, Bu ya. Karena memang Ibu sudah rasakan selama ini ya. Ya, saya dari Tarakan dipercayakan ketua forum RT Kota Tarakan, ada membawa 447 RT. Kalau di sini 381 RT-nya. Ya, insya Allah karena tinggal di sama warga, Bu ya. Kami juga begitu kasih tahukan dia 50 juta aja bagus, apalagi ditambah 100 juta. Iya, jadi insya Allah tinggal menunggu hari ini tanggal 27 ya. Ya, artinya masyarakat menilai lah bahwa inilah kontra politik. Orang Bugis bilang taro ada, taro gau. Apa yang kau bilang itu yang diperhatikan. Iya, insya Allah. Ya, mungkin harapannya terakhir, Bu. Ya, harapan saya karena di sini juga ada forum ketua RT ya Pak ya, disampaikanlah Pak sama ketua-ketua RT yang berada di Kota Tarakan itu Pak, karena Pak Jansen tuh tidak pernah dia berbicara itu bohong Pak. Semua yang disampaikan di visi misi itu benar bakalan terjadi nanti Pak, karena di Kabupaten Malinau itu sudah kami rasakan apa yang disampaikan beliau itulah yang diterapkan beliau. Ibu tahu persis karena Ibu tinggal sini. Iya. Kami membaca aja selama ini, mendengar, membaca. Nah, kami mau coba-coba ini. Beliau dikasih kesempatan putra daerah, ya kita rasakan semua. Putra daerahnya Kalimantan Utara ya. Oke. Ya, itulah Pak, itulah ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjungkan Pak. Nah, saya juga nih Pak, bukan juga saya nih orang asli Malinau, kami juga ada suku Bone juga Pak, dari kakek saya tadi. Jadi gitu kan Pak. Jadi kami nih, jadi itulah saya bilang sama teman-teman kan, di mana kaki dipijak disitulah langit dijunjung. Jangan kita mempermasalahkan masalah itu. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana Kaltara ini bisa maju dipimpin oleh Bapak Jansen TP. Putra daerah terbaik Pak. Kita bisa membangun wilayah kita sendiri. Iya. Jembatan yang samping ini Bu, jembatan untuk nelayan. Oh iya, ini bantuan kemarin saya usulkan kepada Bapak Jansen, Bapak Wagub, Bapak Jansen. Kami juga terima kasih Pak Jansen. Ini bantuannya sudah kami terima, ini jembatan masih dalam proses. Iya, ini bantuan untuk KNTI Pak. Untuk KNTI. Ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus itu Bu, ada juga nggak Bu? Oh iya, kalau Agustus itu ya namanya kita nih memperingati hari perjuangan pahlawan kita, itu kita harus rayakan. Kami di sini rutin merayakan hari 17 Agustus, hari-hari besar keagamaan itu juga, maupun Nasrani maupun Muslim kita kasih bantuan semua. Kalau di sini tidak ada mempermasalahkan masalah agama, siapapun itu pemimpinnya gitu. Karena kita nih orang Indonesia, kita ada berapa agama di Indonesia ini kan Pak, khususnya Kabupaten Malinau ini sekarang pemimpin kami Nasrani, kami tidak ada mempermasalahkan gitu kan Pak. Siapapun pemimpin yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, itulah yang kita ikuti sampai saat ini. Dan kita melihat juga toleransi keberagamaan di Malinau cukup bagus lah Bu ya. Iya, alhamdulillah kami cukup bagus. Etnis, suku, agama juga hidup rukun berdampingan Bu ya. Iya, kami hidup rukun berdampingan di sini. Kami tidak ada mempermasalahkan masalah agama-agama di sini. Makanya Malinau tuh damai lah. Tidak perlu lah kita mempermasalahkan agama-agama tuh. Itu kalau sudah ada orang mempermasalahkan masalah agama itu sudah salah sekali. Sangat salah sekali. Dan apalagi yang tanda kutip bisa kerja lah Bu ya.
Ya berpengalaman begitu ya. Iya, Terbukti rekam jejaknya. iya. Apalagi Pak Yansen TP, pengalamannya sudah luar biasa sekali. Pernah jadi camat, pernah jadi sekda, pernah jadi kepala dinas beliau. Jadi ya kita tidak ragukan lagi lah beliau itu. Kalau orang meragukan itu orang punya kepentingan lah itu. Rugilah mereka tuh kalau tidak dukung Bapak Yansen TP, Pak. Bener loh Pak. Saya ini nyatakan sesuai dari hati saya karena saya tuh orang Malinau tuh sudah merasakan beliau tuh programnya berjalan sampai saat ini gitu. Rugilah. Ini dana RT ini ada di dalam peraturan bupati, Bu ya. Iya, iya. Khususnya kalau di Malinau sudah sebelum beliau jadi wakil gubernur, sebelum selesai jabatan beliau sudah memperbubkan itu masalah anggaran RT bersih itu. Sampai kapanpun tidak bisa terhapus, tetap ada berjalan. Terlebih apalagi sudah masyarakat merasakan manfaatnya, Bu ya. Iya. Bu, terakhir Bu, ada yang meragukan soal RT ini mampu nggak mengelola anggaran sebesar itu? Kalau masalah mampunya pasti mampu lah, dan juga nanti kita didampingi tuh sama orang-orang dinas, Dilatih, Bu ya? dilatih kita, ndak sembarangan kita. Ada pengawasannya, itu tidak perlu diragukan lah. Yang penting, Bu, minta maaf sebelumnya 15 tahun ini tidak ada juga RT di sel ya, gara-gara ini ya, tidak ada kan? Diperkerakan lah maksudnya begitu, tidak ada kan? Insya Allah jalan itu ke depan itu. bagaimana ya Pak kalau terkait masalah itu kayaknya ndak mungkin lah Pak ya, karena apa ya, kita tuh sama masyarakat tuh benar-benar sudah terlibat semua terlibat semua gitu, nah dan itu nyata gitu, nah dirasakan mereka masing-masing gitu kan, apa yang mau dipermasalahkan gitu ya. Dan itu transparan semua. Iya, transparan semua, ndak ada yang ditutup-tutupi. Kan masyarakat juga ikut musrembang juga kan, anggaran turun juga mereka tahu gitu. Bahkan juga masyarakat tuh misalnya anggaran kita belum turun, Bu, kapan nih Bu kegiatan yang ini gitu, mereka bertanya gitu, oh iya anggarannya belum turun nih, kita iya karena dia ikut rapat, tanda tangan semuanya dia ya. Nggak ada, kalau di RT bersih itu khususnya di Malinau Kota tidak ada yang main tutup-tutup tuh, nggak ada RT tuh main tutup-tutup masalah anggaran tuh, semua kita tuh terbuka karena kita rapat bersama masyarakat. Ya, karena juga kalau kita musrembang itu dihadiri dari kecamatan, dari desanya, dari LP3MD gitu kan Pak. Jadi kita ya begitu Pak sampai saat ini. Nggak ada yang ditutup-tutupi itu. Ibu terima kasih banyak sebelumnya Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu RT, sukses Bu RT. Jadi begitu Pak Haji. Ya. Kita sudah beberapa tempat sudah kita datangi. Kita mencari tahu bagaimana penggunaan dana RT itu untuk apa saja di sekitar masyarakat itu Pak Haji. Pak Haji, cukup puas Pak Haji? Luar biasa puas betul ini, kan ada berapa ketua RT mulai kemarin sore kita turun dari mobil, ada ketua RT 2 kita layani, tadi malam ada, tadi pagi, baru badan terakhir ini, dan jelas sekali. Jadi sekarang ini tinggal ketua RT meyakinkan warganya bahwa di Malinau ini sudah terbukti 15 tahun. Ya bahkan naik terus, tidak ada. Tadi kita dengar komentarnya Ibu RT 1 di Malinau yang hasil kesepakatan terutama nelayan ke jalanan apa saja. Ada seng, ada macam-macam tadi saya lihat ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf ini Bapak Ibu Ketua RT Sekaltara, kurang lebih 2.575 Ketua RT. Yakinkan warga bahwa bukan cerita saja gitu, dibuktikan ya lapangan, karena sudah kita jalan-jalan melihat di Malinau langsung. Ya, saya rasa itu dulu. Terima kasih, luar biasa. Wah, caranya bos, mantap. Jadi itu teman-teman. Sampai jumpa nanti di podcast penalar selanjutnya. Ada nagau. Apa di kuada? Hati nurani.